Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirjal wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar Mu'minun al-kiram ukum wa nasiya bitaqwa faqad fattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jum'ah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, pertama-tama saya berkewajiban untuk menyampaikan pesan atau wasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri saya sendiri. Wasiat takwa di dalam khutbah Jumat menurut madhab Syafi'iyah adalah rukunun min arkani khutbatil Jum'ah, rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat, yang apabila tidak ada pesan takwa maka khutbah itu tidak sah. Oleh itu pada kesempatan yang mulia ini saya menyampaikan pesan atau wasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada usikum wa nafsiya bitaqwallah. Marilah kita senantiasa Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada tanggal 17 Februari bertepatan dengan tanggal 26 Rajab. Setiap bulan Rajab kita diingatkan sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menakjubkan sekaligus menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh para sejarawan terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Isra ayat 1 yang saya bacakan di dalam muqaddimah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Ayat ini dimulai dengan tasbih. Subhana. Tasbih ini barang siapa membiasakan
zikir dengan tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani lil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat subhanallah walhamdulillah, itu kalimat yang mudah, ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kita semua tahu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai langit 7, kemudian ke Sidratil Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima wahyu perintah salat yang awalnya 50 kali dalam sehari semalam, kemudian atas saran Nabi Musa alaihissalam akhirnya dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Salat 5 kali dalam sehari semalam menurut Al-Quran, wa innaha lakabiratun, salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dalam perspektif tasawuf itu meliputi 4 alam. Ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam malakut, dan ada alam lahut. Alam nasut adalah alamnya manusia, alam fisik. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Palestina, Mekah Palestina sekitar 1200 km, semua orang bisa melakukan. Bisa jalan kaki, bisa naik onta, bisa naik mobil, dan bisa naik pesawat. Itu alam nasut, alamnya manusia. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit dunia, itu masuk alam jabarut, alam batin, tapi di dalamnya ada godaan-godaan makhluk lain. Ada godaan iblis, ada godaan setan, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan ke langit dunia ini banyak melihat peristiwa-peristiwa yang memiliki iktibar dan makna dalam kehidupan. Rasulullah melihat ada kelompok laki-laki, ro'a rijalan, melihat kelompok laki-laki yang memukul kepalanya dengan batu. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka itu yang berat untuk melakukan sholat, berat mengangkat kepalanya untuk sholat qiyamul lail, terutama sholat 5 waktu." Kemudian Rasulullah melihat iktibar, mereka adalah yauman wa yahsaduna yauman. Ada orang yang menanam hari itu, hari kemudian Rasul menjawab, "Siapa itu ya Jibril?" Mereka itu adalah al-mujahidun, orang-orang yang berjihad fisabilillah, yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan sekaligus langsung membalasnya. Tapi ada juga yang tidak baik. Rasulullah melihat ada seorang atau kelompok, di depannya ada, sebelah kanannya ada daging yang segar dan bagus.
Di sebelah kirinya ada daging yang busuk. Tapi anehnya manusia itu makan daging yang busuk. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka? Jibril. Jibril menjawab, haula yatrakuna akhallallah minan nisa wa yadhhabuna ma harramallah. Mereka itu yang meninggalkan istri-istri yang halal tapi mendatangi wanita-wanita yang haram. Dan masih banyak sekali iktibar-iktibar yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menjadi iktibar bagi kita semua. Itu di alam Jabarut. Alam Jabarut tidak dilihat oleh manusia biasa, tapi orang-orang tertentu yang memiliki tingkat kasyafah. Orang Bugis menyebutnya topan rita atau waliullah, bisa melihat alam Jabarut. Mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk. Setelah alam Jabarut dilalui, Rasulullah bersama Jibril terus berjalan sampai ke Baitul Ma'mur. Alamnya para malaikat ini disebut dengan alam malakut. Manusia tidak bisa lihat, yang bisa melihat para rasul. Di sini para rasul Allah mulai Nabi Adam kumpul di sana, disapa satu persatu oleh Rasulullah. Kemudian di Baitul Ma'mur berkumpullah para malaikat untuk bertasbih. Kemudian perintah untuk perjalanan ke Sidratil Muntaha. Dari Baitul Ma'mur ke Sidratil Muntaha, Rasulullah tidak lagi didampingi oleh Jibril, karena wahai Muhammad, inna baini wa bainahu hijaban sab'ina hijaban min nur. Wahai Muhammad, wahai Rasul, dengan Allah itu dibatasi 70 hijab, 70 hijab dari cahaya. Maka apabila saya tetap naik, faktaraktu, maka saya terbakar. Malaikat Jibril tercipta dari nur, tapi melewati ke Sidratil Muntaha, padahal itu juga dari nur. Tapi Nabi Muhammad disebut dibersanji anta nurun fauqa nur. Kemudian Allah disebut di dalam Al-Quran nurun ala nurin. Nabi Muhammad disebut anta nur fauqa nur. Allah disebut di dalam Al-Quran nurun ala nur di dalam surat An-Nur. Inilah alam nur. Nabi Muhammad perjalanan bersama Buraq sampai di Sidratil Muntaha, sebuah alam yang pemandangannya sangat indah. Nabi Muhammad kagum, kemudian mengucapkan salam yang tidak biasa diucapkan oleh makhluk-makhluk lain. Salamnya Rasulullah SAW adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tajribatulillah. Segala kehormatan, segala berkah, segala kebaikan adalah milik Allah. Itu salamnya Rasulullah ketika di Sidratil Muntaha. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan juga untuk Anda wahai Rasul. Karena Rasulullah ini adalah seorang pemimpin dunia akhirat, pemimpin yang ingat rakyat,
pemimpin yang ingat, maka Nabi juga menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, karuniakan keselamatan kami dan hamba-hambaku yang soleh. Kita yang soleh, keluarga kita yang soleh, anak cucu kita yang soleh, didoakan oleh Rasulullah di Sidratil. Dialog ini terdengar sampai di Baitul Ma'mur. Kemudian para malaikat langsung menyampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian serentak lagi membaca sholawat Ibrahimiyah. Ini yang kemudian dialog dengan Rasulnya di Sidratul Muntaha menjadi salah satu sunnah di dalam salat. Kecuali syahadat dan salawat itu rukun di dalam salat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga anak cucu kita, satu-satunya sejarah yang terekam baik dan menghasilkan sebuah ibadah yang mulia yaitu salat adalah Isra Mi'raj. Sebentar malam adalah malam peringatan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ada doa yang diajarkan ketika bulan Rajab masuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakan berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan karuniakan kepada kami rizki untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat walaupun cuaca ekstrim. Dengan inayah bimbingan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, sehat jasmani dan afiat rohani, sehingga dalam bimbingan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'minuna al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa qalban khasian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil rizqi wa min ahli ta'ah wa min ahli ibadah wa min ahli Qur'an wa min ahli salat
ومن أهل السعادة ومن أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون